Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa kita akan buat video reaction soal sepak bola Indonesia. Dan kali ini datang dari timnas kesayangan kita, timnas Indonesia, yang mana timnas kita berhasil meraih 2 kemenangan beruntun. Yang pertama lawan Oman 3-0, dan tadi malam kita berhasil menggulung Mozambik dengan skor 1-0, yang mana dua negara ini rank FIFA-nya ada di atas Indonesia, dan Indonesia berhasil menang dengan permainan yang cukup keren, cukup bagus ya. Dan dua kemenangan ini mengantarkan Indonesia berada di 118 peringkat FIFA. Oke. Dan yang menarik, tadi malam itu ada pelatih dari timnas Vietnam yang datang langsung ke GBK untuk menyaksikan dan memata-matai pemain-pemain Indonesia dan taktiknya John Hartman. Rupanya pelatih Vietnam ini ketakutan, panik dia lihat timnas Indonesia, yang mana Oman yang peringkat FIFA-nya ada di 79 dunia itu dikalahkan oleh timnas Indonesia. Kemudian ada Mozambik yang ada di 101 dunia, itu juga dikalahkan oleh Indonesia, yang mana kita tahu peringkat FIFA kita itu ada di 122 sebelum update kemarin ya. Oke, jadi seperti apa tanggapan dan reaksi dari netizen Indonesia? Mari kita simak sama-sama. Let's go bro. Menang melawan Mozambik, timnas Indonesia resmi naik ke peringkat ke-118 FIFA. Berhadapan dengan Mozambik, timnas Indonesia berhasil menang dengan skor tipis 1-0. Gol semata wayang itu dicetak oleh bomber timnas, yakni oleh Romeni. Dalam laga ini, timnas Indonesia terlihat semakin cair dan terlihat sudah solid dalam permainan. Dan peringkat dunia timnas Indonesia di FIFA kini menjadi 118 dari yang sebelumnya 120 ke atas. Hal ini menjadi jalan bagi sang Garuda untuk menghadapi laga-laga selanjutnya. Di pertandingan persahabatan kali ini, Indonesia menghadapi lawan dengan peringkat FIFA yang jauh lebih tinggi. Namun Indonesia membuktikan bahwa peringkat bukanlah segalanya. Indonesia berhasil menjadi pembeda di laga persahabatan ini. Betul sekali, peringkat FIFA itu bukan satu alasan Indonesia tidak main bagus, dan di sini kelihatan sekali justru yang rank FIFA-nya lebih tinggi dari Indonesia malah yang main jelek. Sementara Indonesia berada di 122 dunia dan sekarang ada di 118, justru mainnya lebih oke, lebih bagus dan lebih cair mainnya ya. Kemudian chemistry pemain juga dapat, solid sekali di lapangan, dan ya hasilnya 2 pertandingan kita menang terus teman-teman. Dan ya seperti yang saya bilang tadi di bumper di awal video itu, ada pelatih dari Vietnam, yang mana kita tahu Vietnam akan ketemu Indonesia di Piala AFF di grup A nantinya, dan pelatihnya datang untuk memantau ya. Jadi kita lihat saja nanti apakah Indonesia bisa mengalahkan Vietnam di Piala AFF atau justru kita yang kalah. Nanti kita lihat ya. Setelah kemarin kita menang cukup meyakinkan lawan Oman, dan sekarang menang lagi lawan Mozambik 1-0 lewat gol semata wayang dari si oleh Romeni. Jujur Pak, semakin bangga sama timnas kita sendiri ya Bang. Ya progresnya kelihatan Pak. Indonesia di tangannya Pak Herman ini berasa kayak Pak Herman ini udah lama ngelatih Indonesia ya Bang ya. Padahal baru 4 pertandingan loh, tapi pemainnya udah nyetel semua. Semakin yakin aku kalau misalkan kemarin ya abis setelah eranya ST ya langsung ke Pak Herman, lolos kita ke Piala Dunia. Yakin aku lawan kita aja, lawan negara-negara yang peringkat FIFA-nya lebih baik, kita bisa menang loh Bangku. Tapi di pertandingan lawan Mozambik tadi, jujur Pak, secara gameplay, secara permainan masih lebih baik pada saat Indonesia lawan Oman ya. Di pertandingan ini masih ada beberapa passing-passing error ya dari si Palu Pesi dan juga Rizky Ridho. Untungnya mereka berdua bertanggung jawab Pak, langsung sigap, langsung diambil lagi bolanya. Tapi secara overall masih oke lah, masih bagus lah ya Bangku ya. Nah, semoga lain kali laga uji cobanya Indonesia benar-benar ketemu negara yang world class gitu, langsung Prancis, Argentina, Jerman, bisa nggak? Gimana guys kalau menurut kalian? Coba tulis di kolom. Ya, kita kenapa tidak bisa cetak banyak gol, karena ya praktis. Si Mozambik itu mainnya bertahan total ya. Mereka itu pakai strateginya itu 6-3-1 atau 5-3-2 kalau bertahan. Jadi agak kesulitan pemain-pemain Indonesia untuk membongkar pertahanan dari Mozambik teman-teman. Tapi tidak masalah, intinya kita sudah menang, dan ya kelihatan sekali John Hartman ini visi misinya luar biasa, dan arah Indonesia ya semakin jelas bahwa inilah Indonesia yang sebenarnya. Kalau dulu kita susah mengalahkan Oman, bahkan ada supporter yang sampai masuk ke lapangan untuk mencetak gol ke gawangnya Oman. Ya saking sulitnya lah kita kasih kalah Oman atau negara-negara luar ASEAN gitu. Nah sekarang justru mereka datang ke Indonesia, ya mereka tidak berkutik. Ya itulah sepak bola di eranya John Hartman yang harus kita dukung, yang mana Hartman itu mengerti betul dengan timnas Indonesia. Oh ternyata timnas Indonesia ini kebutuhannya ini. Pemainnya ini harus ditempatkan di sini.
Dan itu terbukti sekali. Dan ya, kita hasilnya 2 kali kemenangan tanpa kebobolan. Luar biasa bro, tanpa kebobolan. 16 tahun lalu, seorang supporter Indonesia sampai mencoba mencetak gol ke gawang Oman. Nah, itu dia. Sekarang, Oman bahkan kesulitan mencetak gol ke gawang Indonesia. Pada laga melawan Oman tahun 2010, Indonesia tertinggal hingga menit-menit akhir. Di tengah rasa kecewa puluhan ribu supporter, seorang pendukung nekat masuk lapangan, menggiring bola dari tengah, lalu mencoba mencetak gol ke gawang Oman. Aksinya gagal, namun menjadi simbol betapa frustrasinya supporter Indonesia saat itu. Betul sekali. 16 Kita tahun semua kemudian, frustasi nonton Indonesia itu. kembali menghadapi Oman. Kali ini, timnas menang meyakinkan 3-0. Dan Emil Audero bahkan tidak membiarkan Oman mencetak 1 gol pun, termasuk dari titik penalti. Dari frustrasi menjadi rasa bangga. Betul sekali ya teman-teman. Dan dulu itu kita nonton timnas Indonesia tidak se-happy sekarang, tidak enjoy sekarang gitu ya. Dulu kita nonton timnas itu ketika kita di pressure, kemudian kita lihat kita punya back dan kiper, itu justru kita udah gugup duluan gitu. Tapi sekarang justru kita happy, kita enjoy, dimana ya back kita itu tangguh-tangguh, apalagi kiper kita luar biasa, main di Serie A lah, main di Ajax Amsterdam lah, wah ngeri. Dan sekarang 16 tahun berlalu, justru Oman itu tidak bisa kasih kalah Indonesia ya. Bahkan ada medianya mereka, bahkan netizen mereka bilang Oman itu justru mengalami kemunduran yang cukup luar biasa. Dulu yang sebenarnya mereka tidak pernah kalah lawan Indonesia, ya sekarang justru Indonesia yang membantai mereka bisa-bisa 3-0. Dan ya netizennya Oman bilang ini kemunduran dari Oman. Ya, kalau dulu mereka sombong, sekarang justru mereka menangis di GBK. Bukan kayak timnas yang satu itu, entah berentah itu. Timnas Indonesia kembali mencatatkan kenaikan di ranking FIFA setelah berhasil mengalahkan Mozambik dengan skor 1-0 pada FIFA Matchday 9 Juni 2026 kemarin. Gol semata wayang Indonesia dicetak oleh Romeni di menit ke-11 dan menjadi penentu kemenangan di Stadion Gelora Bung Karno. Berkat kemenangan ini, Indonesia berpotensi naik ke posisi 118 dunia, semakin mendekati negara-negara yang berada di atasnya. Tren positif ini melanjutkan momentum setelah sebelumnya Garuda juga sukses mengalahkan Oman beberapa hari yang lalu. Yang menarik, gol ke gawang Mozambik membuat Romeni semakin tajam bersama timnas Indonesia. Sejak debutnya bulan Maret tahun lalu, striker Oxford United itu sudah mengoleksi 6 gol dan 2 assist dari 10 penampilannya bersama skuad Garuda. Kalau performa seperti ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin ranking FIFA Indonesia bakal terus meroket. Betul sekali, bukan tidak mungkin ya. Kalau kita punya performa itu terus bagus seperti ini, pemain-pemainnya oke, perform semua, ya pastinya posisi Indonesia di rank FIFA akan semakin naik. Dan target PSSI untuk masuk 100 besar itu akan tercapai teman-teman. Dan ya semoga ya timnas sudah sebagus ini tidak diganggu sama oknum-oknum tertentu yang ya punya kepentingan pribadi lah. Kita tidak mau seperti itu ya teman-teman ya. Kita mau timnas ini semakin maju terus lah ya. Dan semoga kedepannya ada lagi pemain-pemain yang gabung dengan timnas Indonesia, pemain-pemain yang secara kualitas jauh lebih bagus dan mereka bersedia main untuk Indonesia. Dan ya beberapa hari ke depan mungkin kita akan lihat mungkin pengambilan sumpah WNI-nya Luke Fikri dan juga Mitchell Baker, karena kabarnya dua pemain ini masih dalam proses naturalisasi. Kalau sudah rampung prosesnya, sudah disumpah, maka mereka nanti bisa main, kemungkinan ya bisa main di Piala AFF, atau mereka bisa juga main di FIFA ASEAN Cup nanti teman-teman. Ya kita tunggu saja perkembangan dari pemain-pemain yang akan dinaturalisasi ini. Dan sekali lagi congratulations buat timnas Indonesia kesayangan kita yang berhasil menang itu. Luar biasa, keren sekali. Timnas Indonesia terus menunjukkan perkembangan yang menjanjikan di bawah kepelatihan John Herdman. Dalam laga FIFA Matchday yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, skuad Garuda berhasil mengamankan kemenangan tipis 1-0 atas Mozambik. Meski hanya menang dengan selisih 1 gol, hasil ini kembali membuktikan bahwa Indonesia semakin sulit dikalahkan. Betul sekali. Kemenangan atas Mozambik juga menjadi kemenangan kedua secara beruntun yang diraih timnas Indonesia sepanjang periode FIFA Matchday Juni 2026. Setelah sebelumnya, timnas sukses membungkam Oman dengan skor telak 3-0. Dua kemenangan beruntun ini menjadi sinyal positif bahwa fondasi yang dibangun John Herdman mulai terlihat hasilnya. Tak hanya itu, kemenangan ini juga berdampak pada posisi skuad Garuda di ranking FIFA yang kini naik ke peringkat 118 dunia. Kalau tren positif ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin timnas Indonesia akan menjadi salah satu kekuatan yang diperhitungkan di Asia. Gimana menurut kalian guys? Apakah era John Herdman mulai menunjukkan tanda-tanda
Oke, saking bagusnya timnas Indonesia sekarang, saking solidnya mereka, sulit untuk dikalahkan. Pelatihnya Vietnam itu keter-keter, bro. Pelatihnya Vietnam panik, ya. Apalagi timnas Indonesia akan berhadapan dengan Vietnam di Piala AFF. Makanya tadi malam dia rela-rela loh, jauh-jauh dari Vietnam datang ke GBK untuk nonton pertandingan timnas lawan Mozambik itu. Ya, tidak lain tidak bukan untuk mengetahui sejauh mana taktiknya John Hartman. Kemudian pemain-pemain Indonesia ini seperti apa ya, permainannya begitu kan. Nah, yang dia tidak tahu, timnas Indonesia itu menurunkan skuad yang berbeda atau pemain-pemain yang berbeda di Piala AFF nanti. Ya tidak masalah dia mau pantau atau apapun itu, dia mau memata-matai timnas tidak masalah ya. Intinya pemain-pemain yang diturunkan nanti di Piala AFF itu berbeda dengan yang main di friendly match ya. Pemain-pemain yang kelasnya ya main di Eropa lah. Tidak mungkin lah kasih turun pemain-pemain yang bermain di Eropa hanya untuk sekelas AFF. Toh Malaysia saja itu kabarnya untuk Piala AFF kasih turun U23. Saking tidak pentingnya U23 ini. Oh, sorry, bukan tidak penting U23. Saking tidak pentingnya Piala AFF ini, teman-teman. Sampai Malaysia itu kasih turun U23. Kita tidak tahu motivasinya apa, apakah mereka frustasi atau bagaimana, tidak tahu juga. Tetapi yang pasti kabar dari mereka punya media itu bilang Malaysia akan kasih turun U23 di Piala AFF. Nah, sedangkan Indonesia itu kasih turun antara pemain senior dengan pemain-pemain muda dikolaborasikan. Ya, jadi itulah yang membuat pelatih Vietnam takut. Saking kerennya Indonesia sekarang. Euforia kemenangan timnas Indonesia atas Mozambik sedikit tercoreng dengan insiden ini. Apa ini? Saat para pemain sedang melakukan lap of honor mengelilingi GBK, situasi sempat memanas ketika Beckham Putra menerima ucapan atau tindakan yang kurang menyenangkan dari seorang oknum supporter dari arah tribun. Di tengah situasi tersebut, Kevin Dix yang melihat langsung bergerak cepat menghampiri Beckham untuk menenangkannya. Bahkan Kak Kev juga tampak memberikan gestur peringatan kepada oknum penonton tersebut. Padahal, para pemain yang sehari-hari membela Persija dan Persib justru tampak sangat akrab. Mereka saling berangkulan ketika menyanyikan lagu Tanah Airku bersama para supporter setelah pertandingan. Terus kira-kira, apakah oknum supporter yang mengganggu atau memprovokasi pemain timnas seperti ini layak mendapat sanksi atau larangan masuk stadion seumur hidup? Itu penonton atau supporter tolol, ya tolol, sumpah kampungan anjing. Itu pemain itu yang main di timnas tidak ada lagi soal Persib, Persija atau klub manapun, tidak ada. Mereka itu yang bawa namanya Indonesia. Ya, tidak ada lagi soal Persib, tidak ada lagi soal Persija, tidak ada lagi soal klub-klub yang lain. Bodoh amat lah, persaingan di klub ya di klub, timnas ya tetap harus bersatu. Harusnya seperti itu, bro. Bagaimana kita mau maju ya? Kita punya timnas sudah maju ya, SDM supporternya kayak gini, masih membeda-bedakan pemain berdasarkan klubnya, itu kan tolol sekali gitu kan. Maaf ya, itu bodoh, itu tindakan-tindakan kampungan seperti itu. Apalagi sampai memaki-maki pemain. Itu hal yang sangat-sangat bodoh menurut saya. Ini oknum ya teman-teman ya. Tidak semua supporter seperti ini, tapi menurut saya tindakan seperti ini bodoh dan tidak harus dilakukan di dalam stadion. Apalagi ini levelnya timnas. Lain halnya tadi kalau pertandingan klub ya terserah lu lah. Ya kan, itu kau punya urusan, tapi ini kan timnas, bro. Semua orang kumpul di situ bukan mau nonton kau teriak-teriak orang anjing segala macam. Itu memang tindakan-tindakan bodoh dan harusnya ya jangan kasih masuk lah, tandai mukanya, jangan, udahlah. Setiap kali timnas main jangan kasih main dia lah, kasih masuk dia dalam stadion lah. Bodoh ini. Oknum supporter tolol ini, sumpah memang tolol ini. Indonesia kembali menang, tapi yang bikin kaget bukan skornya, tapi cara mereka bertahan. Garuda menang 1-0 atas Mozambik lewat gol oleh Romani di menit 12. Yang lebih gila, ini clean sheet ketiga dari 4 laga era John Hartman. Pertahanan mereka makin solid dan susah ditembus. Indonesia itu yang menarik juga teman-teman. Kita hampir lupa bagaimana Indonesia bertahan. Sebenarnya pertahanan Indonesia ini sudah lumayan bagus dari eranya Sintayong ya teman-teman. Kita perlu catat itu dan perlu mengakui itu, bahwa pertahanan Indonesia itu sudah lumayan bagus dari eranya Sintayong. Sulit sekali ditembus ya. Kemudian di eranya John Hartman ini jauh lebih bagus. Kenapa saya berani bilang begitu? Karena dari 4 kali pertandingan timnas Indonesia di bawahnya John Hartman, lawan Bulgaria, lawan Saint Kitts and Nevis, lawan Oman dan lawan Mozambik tadi malam, 4 pertandingan Indonesia belum sekalipun itu kebobolan. Belum sekalipun kebobolan. Justru kita lawan negara-negara kuat dari Eropa seperti Bulgaria itu kebobolannya lewat penalti teman-teman ya. Jadi sekali lagi
pertahanan Indonesia itu luar biasa. Ada peningkatan yang luar biasa, tengah juga oke, yang mana dikomandoi oleh Pelupesi. Walaupun tanpa Tom Hayel, lini tengah kita sudah mulai oke, enak ditonton, dan sekarang depan juga sudah mulai bagus ya, pemain-pemainnya kerja keras semua untuk bagaimana caranya bisa memenangkan pertandingan ini. Dan ya akhirnya kita dapat kemenangan teman-teman. Dari 4 pertandingannya John Hartman itu kita selalu menang dan hanya sekali kalah teman-teman ya. Luar biasa lah untuk John Hartman teman-teman. Semoga kedepannya lebih bagus lah. Gimana Bang? Beckham gimana Beckham? Kasihan cow Beckham. Beckham itu bertanding untuk negara kita, bukan Persija atau Persib. Goblok anjing. Kualitas lah, tolol. Jangan murah, jangan kampungan. Udah dengar semuanya. Iyalah, harusnya rivalitas di klub cukup lah, simpanlah batas klub gitu kan. Jangan dibawa sampai ke ranah timnas gitu kan. Ini kan mainnya bukan Persija atau Persib atau klub-klub yang lain ya kan. Ini kan mainnya timnas. Harusnya mereka itu satu kesatuan lah yang tidak bisa dipisahkan gitu. Ya mau dia Beckham, mau dia Ridho atau siapapun yang main di Persija Persib ya itu kan di klubnya. Tapi ini di timnas harusnya dukung lah. Dia tidak main untuk klubnya. Dia tidak sedang bermain untuk Persib. Dia tidak sedang bermain untuk Persija. Tapi dia sedang bermain untuk Indonesia, yang mana kau juga itu orang Indonesia. Jadi yang dibawa di situ bukan nama klubnya, tapi nama negaranya, Indonesia. Itu yang harus dicatat sebenarnya. Bukan malah bikin onar, hujat-hujat pemain, membeda-bedakan pemain. Itu kan, aduh, sumpah, kampungan sekali sumpah. SDM-nya terlalu rendah itu. Gimana Bang? Rendah bro. PSSI-nya Vietnam kirim pelatih untuk pantau langsung permainan timnas Indonesia. Pemandangan menarik terlihat di tribun saat laga timnas Indonesia versus Mozambik malam tadi. Pelatih timnas Vietnam Kim Sang-sik tampak hadir langsung bersama asistennya untuk mengamati permainan skuad Garuda. Kehadirannya tentu bukan tanpa alasan. Pasalnya, Indonesia dan Vietnam dipastikan berada dalam satu grup di Piala AFF 2026 yang akan berlangsung pada 24 Juli hingga 26 Agustus mendatang. Apakah ini pertanda Vietnam mulai ketar-ketir dengan kekuatan baru skuad Garuda di bawah pelatih John Hartman? Pastinya mereka ketar-ketir ya, karena mereka lihat timnas Indonesia beberapa tahun ini perkembangannya luar biasa. Bahkan Vietnam itu selalu kalah dari Indonesia. Makanya wajar kalau mereka itu sampai kirim pelatihnya itu datang ke Indonesia dan memantau pertandingannya Indonesia. Tidak masalah, mereka datang pantau 100 orang pun, siapapun yang datang, no problem bagi kita. Itu bukan satu persoalan ya. Kita akan siap nanti bantai-bantai juga teman-teman ya, bantai-bantai Vietnam. Oke, jadi itu dia teman-teman beberapa video tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola kita. Dan seperti apa tanggapan kalian, silahkan tulis kolom komentar. Terima kasih banyak sudah nonton. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya.